adik-adik kita. Hai. Tepuk semangat. 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 Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga kami bisa dapat berkumpul pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa yang ingin kami sampaikan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman di rumah, sekarang kita akan mendengarkan bacaan minggu ini. Teman-teman di rumah, duduk manis ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang kepadanya. Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke sungai. Yur, buang ke sungai. Yur, buang ke sungai. Yur.
Pastor Hardono. Teman-teman yang di rumah duduk yang manis ya. Tepuk diam. Diam! Diam. Diam. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan saya, Pastor Dono. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mendengarkan tentang Injil bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan tentang hubungan baik Dia dengan Allah Bapa. Bapa mengenal Yesus sebagai putranya dengan baik, sebagaimana Yesus juga mengenal Bapanya dengan baik. Nah, adik-adikku yang terkasih, tahu nggak ini buah apa? Jambu. Nah, jambu biji. Ini di sini ada banyak ya, jambu. Nah, ada pepatah mengatakan kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Contohnya ini kan jambu ya, tuh jatuh. Nah, coba lihat, jauh nggak adik-adik? Nggak kan? Nah, sama seperti halnya orang tua kita itu mengajarkan sesuatu yang baik kepada setiap anak-anaknya, kepada putrinya, kepada putranya, baik laki-laki atau perempuan, semua sama. Baik ayah atau ibu itu mengajarkan sesuatu yang baik demi perkembangan iman, perkembangan kemudian juga perilaku, perkataan yang baik kepada anak-anaknya, supaya nanti ketika dewasa anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua sebagai anak-anaknya untuk taat, setia, dan meneladan Allah Bapa. Berarti ketika di rumah, termasuk pastor sendiri pun juga punya orang tua yang sampai hari ini pun pastor tetap berbakti, tetap mendoakan, dan juga tetap yang namanya selalu taat dan juga mau melaksanakan perintah baik yang diberikan oleh orang tua Pastor Dono. Maka adik-adik semua yang di rumah juga demikian ya. Saatnya belajar harus belajar, saatnya bekerja membantu orang tua, misalnya mencuci piring, atau mungkin juga merapikan tempat tidur setelah bangun, kemudian juga menyapu lantai dan sebagainya. Atau ketika harus belajar atau harus bermain, semua dilakukan dengan penuh sukacita, tidak boleh sedih. Harus orang tua menyuruh-nyuruh, tidak. Jadi kalau bapak ibu perlu dibantu, saya bantu. Saya masih kecil, nggak apa-apa. Setidaknya sebagai anak-anak kita harus mendoakan mereka, mendoakan orang tua kita, dan mendoakan semua teman-teman kita, guru-guru kita, suster, bruder, pastor, bapak uskup, dan siapa saja yang kita jumpai harus kita doakan. Kita juga belajar sesuatu yang baik dari mereka, sebagaimana buah jambu biji mengajarkan dia mengeluarkan buah yang enak dimakan. Sama nanti supaya adik-adik ketika dewasa juga memiliki nilai-nilai kebaikan yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Dan semoga adik-adik semua bertumbuh, berkembang dalam iman, harapan, dan kasih, agar nantinya menjadi generasi penerus gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan doa Pastor Dono supaya adik-adik selalu bersukacita dengan selalu taat, meneladan, dan juga mendoakan orang tua, dan selalu bekerjasama dengan baik dengan setiap orang. Salam misioner, Tuhan memberkati. Aku bangga jadi anak Katolik. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Halo, apa kabar anak-anak di rumah semuanya? Semoga kalian semua sehat dan juga bergembira, karena
Yesus berkata kepada kita, "Datang, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus akan selalu memberikan kita penghiburan, kekuatan. Anak-anak, susteranya mau berpesan kepada kalian. Bila Anda mengalami kesusahan, bila mengalami kesedihan, selama pandemi ini tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bermain, ada rasa sepi, ada rasa sedih, maka jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus akan memberikan kelegaan, Yesus akan memberikan penghiburan, dan Yesus akan memberikan kita rasa sukacita. Bila kita mengalami jatuh, bukan karena jatuh dari pohon, bukan karena jatuh dari tempat yang tinggi ke bawah, tetapi jatuh karena nilai kita tidak bagus, belajar di rumah, tetapi kita tidak betul-betul belajar karena kita bermain atau asik nonton TV, asik nonton video, akhirnya nilai kita pun jatuh tidak bagus dan hati kita merasa kecewa, hati kita merasa tidak senang. Maka Yesus akan datang menggendong kamu dan mengingatkan, "Mari, datanglah kepadaku, jangan bersedih hati, dan kamu bisa berusaha lebih baik lagi pada hari esok." Itulah anak-anak, bila Yesus datang menggendong kita dalam suasana kesedihan, dalam suasana penderitaan, dalam keadaan sakit, Yesus datang menghibur kita. Datanglah dan katakanlah apa yang ada dalam hati kita, ungkapkanlah kepada Yesus, dan Yesus pasti akan memberikan rasa bahagia, rasa senang, dan kita pun pasti akan digendong, dipeluk oleh Yesus kalau kita tetap menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yaitu rajin berdoa, jangan lupa berderman, jangan lupa kita menyisihkan waktu, walaupun itu waktu untuk bermain HP, nonton video, nonton TV, luangkanlah waktu untuk Yesus, berdoa, sebutlah nama Yesus. Pasti kita akan dihibur, kita akan ditolong dan diberi kegembiraan. Jangan lupa anak-anak, kita tetap bangga sebagai orang Katolik. Jangan lupa mengawali atau memulai sesuatu pekerjaan, perjalanan. Jangan lupa membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, dan demikianlah anak-anak, kita semua harus tetap ingat setia kepada Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri temu sekami, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan. Dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, Salut. Action.